hukum Taurat. Salah satu contohnya, tadi saya sudah katakan, jangan membunuh, jangan berzina, jangan berdusta. Lihat nih, saya tambahkan lagi, jangan berdusta. Mari kita cek, hukum siapakah di dunia ini yang melanggar supaya jangan berdusta? Dalam Islam, para kiainya mengajarkan ada 3 alasan di dalam Islam bisa berdusta. Ini bagaimana hukum Tuhan di seluruh dunia ini yang berkata jangan berdusta, yang dimulai dari bangsa Israel. Tetapi justru kebalikannya, hukum Islam antitesis dari hukum Taurat, malah berkata, bahkan ustaz-ustaznya berkata, ada 3 alasan kita bisa berdusta. Sekarang pertanyaannya, apakah ini hukum yang harus kita tiru? Dan tentu jangankan negara, ya, suami istri saja pasti tidak mau hukum berdusta ini diterima. Jangankan di suami istri, ya, di masyarakat kampung desa terpencil orang bodoh saja, dusta ini tentu tidak akan diterima. Ada 3 hukum dusta di dalam Islam yang bisa dilakukan. Tentu jangankan hukum Allah yang berlaku di seluruh dunia, hukum ciptaan lagu Dedi Dores aja berlawanan dengan hukum Islam yang berkata jangan ada dusta di antara kita. Memang lidah tak bertulang, tapi jangan ada dusta di antara kita. Ini artinya menekankan bahwa hukum Islam tidak berlaku. Stop. Ini framing ini menghujat Paulus. Paulus berkata, oleh karena dustaku. Jangan komen. Diam dulu. Tidak ada urusannya. Tidak ada tanggung jawab, tidak ada urusannya. Diam. Jangan komen. Kami hanya jumpa di sini. Silakan lanjut. Saya moderator berhak ngomong. Diam. Iya, tidak ada berhak untuk mengomentari. Gak mau diatur ini. Gak mau diatur. Silakan Bang Juma. Iya. Jadi teman-teman, disinilah kita lihat ya bahwa Kristen ini adalah ajaran agama ilegal yang tidak sama sekali tidak punya hukum asas pendirian daripada para nabi. Hukum Taurat tidak mengenalnya, Yesus pun tidak mengenalnya. Kalau saudara tadi mengambil data di dalam satu Tawarik, misalnya Tawarik 16 nomor 14 itu ya, bahwa dia Tuhan Allah kita di seluruh bumi berlaku hukumnya. Memang betul, hukum Tuhan itu berlaku di seluruh bumi. Hukum Tuhan berlaku di seluruh bumi. Bahwa hukum-hukumnya yang datang kepada Bani Israel, bumi harus tahu hukum itu hanya berlaku kepada Bani Israel. Jangan Anda nggak tahu. Apa pembuktiannya? Mazmur 147. Tuhan berfirman kepada Yakub ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Tuhan tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Masih kurang. Bantah dalil ini. Hukum Tuhan yang datang kepada Yakub, hukum Tuhan yang datang kepada Israel tidak berlaku kepada bangsa lain. Anda mau kemana? Kira-kira Yesus mati di atas tiang salib untuk membatalkan hukum Israel. Nenekmu kiper, apa hubungannya? Paulus juga ngarang bebas di Galatia 1 nomor 16. Dia berkenan menyatakan anaknya di dalam aku supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Cuples. Apa dasarnya Paulus ngaku untuk seluruh bumi, untuk dan Yahudi, untuk membatalkan dan menjajakan Yesus ke bangsa Romawi dan Yunani? Apa dasarnya? Gak ada. Galatia 1 nomor 17. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan ke situ aku ke Damsyik. Ngapain lu pergi ke tanah Arab, ke Damsyik? Apa yang merintahkan lu sopo? Lawang Torah itu hanya untuk Bani Yakub,
Hukum-hukumku tidak berlaku kepada bangsa lain. Hukum yang datang kepada Yakub dan Israel tidak berlaku kepada bangsa-bangsa lain. Ayo mana? Buktikan. Buktikan kalau Kristen itu agama dari langit. Mana legalitasnya? Dari hukum Tauratnya mana? Ayo. Ini yang kita butuhkan, Bung. Anda mengaku dosen, Bung. Anda menjadi panutan orang-orang Kristen. Buktikan bahwa Kristen itu adalah agama ilegal dari Tuhan. Dari dasar Taurat itu sendiri. Ini kesempatan Anda. Silakan. Mana dalilnya? Bantah dalil Mazmur 147 ini. Hukum yang datang kepada Yakub dan Israel tidak berlaku kepada bangsa lain. Silakan. Nah ya, di riset dulu ya. Tolong ke topik lah. Mana buktinya kalau Taurat itu untuk seluruh dunia? Itu pakai data dong ah. Silakan. Oke. Nah, tentu Biarin aja. bahwa pernyataan firman Allah sendiri, hukum yang kata berlaku artinya itu dipraktekkan. Kata berlaku artinya itu dilakukan. Nah, jawabannya seperti apa? Nah, kita masuk lagi kepada hukum yang ke-10. Jangan mengingini istri orang. Nah, ini hukum Taurat yang ke-10. Kalau kita lihat, mari, apakah benar negara-negara lain mengikuti hukum ini? Ya. Di mana hukum ke-10 ini, jangan mengingini istri orang, itu adalah hukum yang sangat normatif, sangat hidup dilakukan. Tetapi coba lihat, Nabi siapakah yang mengajarkan bahkan istri orang bisa diambil? Ini tentu bukanlah sebuah hukum, karena ketika Nabi yang adalah junjungan lalu percaya hukumnya seperti itu, maka umatnya juga pun akan melakukan seperti itu. Hukum ini kalau kita tanya kepada seluruh negara mengingini istri orang, tentu jangankan siapa-siapapun. Presiden seperti seletan Presiden Amerika, Bill Clinton, yang pernah dicap dia bermain dengan perempuan orang lain, itu dihukum, bahkan ditegaskan untuk supaya jangan melakukan seperti itu. Negara superpower melakukan hukum itu, 10 hukum tahu. Nah, oleh karena itu, mari kita lihat bahwa hukum ini adalah hukum yang sudah berlaku kepada seluruh dunia. Tetapi pertanyaannya, apakah hukum Islam ini, hukum dari Al-Quran ini dilakukan? Tentu tidak ada. Tidak ada satupun negara di dalam dunia ini, khususnya yang berdasarkan hukum Islam, melakukan hukum ini. Karena kenapa? Hukum seperti ini berlawanan dengan hukum Al-Quran. Jadi kalau hukum Tuhan yang benar, yang berasal dari surga, adalah hukum yang sudah permanen dari Tuhan, itu tentu akan dibuktikan seluruh dunia bisa melakukan. Kalau hukum yang bukan dari Tuhan, tentu pasti dunia tidak melakukan. Dari manakah bisa kita lihat buktinya? Tentu pembuktian ini, hukum dari 10 hukum Taurat ini pasti Stop, udah, stop. Pasti dilakukan. Stop. Sekarang Bang Joma diselesaikan aja dulu 3 menit. Ya, kalau bisa nanti habis ini tanya jawab. Mau muntah gue nggak nyambung Bang Joma. Tanya jawab aja nanti. Ya. Nggak nyambung. Diam dulu. Diam. Ya ini sebenarnya diam. Ini giliran Bang Joma. Woi, giliran Bang Joma ini. Jadi saudara framing, kalau Anda masih bisa diselamatkan. Jangan lupa koin. Diam dulu monyet. Diam dulu giliran Bang Joma. Giliran Bang Joma, Bro.
Diam dulu, diam, diam. Koi, jangan lupa koi. Diam dulu. Diam dulu. Ini aturan loh, ini aturan dipakai. Diam. Pokoknya kalau framing ada. Kalau nggak mau diatur keluar dari Indonesia kau. Telinganya Hendy itu pasti Bagaimana kalau gatal Kristen kalau berkuasa di framing Indonesia ada. ya? Coba bayangkan kalau Kristen berkuasa ke Indonesia. Ini nggak mau diatur loh ini orang. Enggak, aku lucu aja sama Hendy. Pokoknya kalau framing ngomong Hendy itu kegatalan dia. Ya udah, biarkan dia ngomong terus. Biar teman-teman di luar menilai. Ini sudah ada timer. Oke, lanjut. Yang Mau penting diatur koin tambah gitu. banyak Yang penting koin tambah banyak. Silakan maju. Iya, baik. Jadi saudara framing ya, harusnya saatnya Anda itu mulai introspeksi diri dari sekarang ya, mumpung masih ada waktu gitu ya. Al-Qur'an menjelaskan fahusha biquwati wa mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha fa'urikum daral fasiqin. Ini Allah menyeru kepada Nabi Musa alaihissalam. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'. Kami tuliskan untuk Musa pada loh Taurat segala sesuatu, sebagian pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka kami perintahkan kepada Musa, berpegang teguhlah kepadanya dan suruhlah kaummu berpegang teguh kepada Taurat dengan sebaik-baiknya. Ini kepada Musa dan kaumnya diperintahkan untuk berpegang teguh kepada hukum Taurat itu. Ulangan 6, Ulangan 3, Ulangan 4, Ulangan 11, Yosua 25 dan seterusnya itu menekankan bahwasanya hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Yeremia 31, Mazmur 147, ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Tuhan tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Ini Al-Quran dan juga kitabnya orang Yahudi mengatakan bahwa hukum Taurat itu hanya untuk Bani Yakub. Please, terima itu dengan lapang dada. Ikhlas. Ikhlas, itu data, Bung. Nah sekarang permasalahannya Kristen ini dari mana? Kalau ternyata hukum yang dikatakan digenapi, ternyata hanya untuk Bani Israel, maka penggenapan yang dilakukan oleh Yesus, apapun bentuknya, itu untuk Bani Israel. Makanya Yesus berpesan, waspadalah kepada serigala-serigala yang nyamar seperti Bani Yakub, seakan-akan dia adalah bagian daripada kita. Apa Anda nggak sadar? Kita ini bukan Bani Yakub, bukan Bani Israel, bukan Bani Yehuda. Kok tiba-tiba kita akan punya wewenang untuk menjadi pelanjut dari kitab Taurat? Sementara yang empunya kitab tidak pernah memandang kita dengan pandang sebelah mata. Jangankan pandang dua mata, sebelah mata aja kagak. Orang Yahudi tertutup matanya untuk Kristen. Tentang Tuhannya, tentang agamanya, tentang kitabnya, orang Yahudi tutup mata. Nggak dianggap kalian ini. Apa nggak merasa gitu? Ngaku-ngaku, tapi nggak pernah diakui. Apa nggak malu gitu? Coba berpikir dulu. Umur berlanjut, mati adalah penyesalan. Tunjukkan kalau ada. Kalau memang tidak ada, hentikan diskusi. Selesai. Ntar ya, Banyuma masuk ke sesi tanya jawab aja kali ya, biar mengerucut ya. Iya, boleh. Oh ya, sekarang kita kasih dulu kepada si framing nih 2 menit Anda untuk bertanya. Diberi waktu nanti 5 menit untuk menjawab. Ya 2 menit bertanya. Daripada begini nggak enak didengar, kemana-mana kayak. Sebentar dulu ya, 2 menit bertanya. Langsung tanya jawab aja. Ya, sebentar. Bentar ya teman-teman, sabar dulu. Ya, silakan Pak Framing ya, 2 menit Anda bertanya, Banyuma nanti menjawab 5 menit. Silakan. Iya. Jadi kalau temanya adalah apakah hukum Israel, hukum Taurat Yahudi, atau hukum Al-Quran yang dipakai
di seluruh dunia. Mari saya minta satu contoh hukum Islam, hukum Al-Quran yang menjadi perwakilan hukum dipakai di seluruh bangsa di dunia ini, kecuali hanya di negara-negara Islam itu sendiri, mayoritas Islam. Bahkan mungkin di negara mayoritas Islam pun seperti Indonesia, hukum Islam tidak dipraktekkan. Yang pertama pertanyaannya, coba sebutkan hukumnya, seperti apa kalimatnya cuma, dan sebutkan hukum ini diperlakukan di negara mana cuma, dan bagaimana reaksi-reaksi negara-negara yang melakukan hukum itu. Apakah hukum itu dilakukan oleh negara-negara seluruh dunia sesuai dengan topik kita? Apakah hukum Taurat Yahudi atau Al-Quran, hukum yang dipakai, yang berlaku, garis bawah itu mah, jangan sampai saya ulang pertanyaannya, yang dipakai, yang berlaku untuk negara-negara di seluruh dunia ini. Jikalau ada, sebutkan negara mana. Jikalau ada, hukumnya hukum seperti apa narasi kalimatnya. Jikalau ada, bagaimana reaksi dari hukum itu yang diterima oleh negara mengenai hukum-hukum Al-Quran atau Islam. Stop. Silakan. Stop. Dosen begini, aja lah pertanyaannya kalah sama mahasiswa. Bentar, 5 menit dulu. Ya, Bang Joma silakan. Mudah-mudahan bisa ditangkap pertanyaannya. Iya, bisa Bang, bisa. Ini pertanyaan saudara itu sangat bagus ya, dan tolong didengarkan baik-baik jawaban saya. Anda bertanya hukum Islam yang bisa diterapkan di seluruh atau di salah satu negara yang ada saat sekarang ini itu apa? Jadi hukum pertama, asas pertama di sila Pancasila itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Asas negara Indonesia itu mengikuti ajaran yang datang dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun silam. Indonesia baru berdiri berapa tahun mengadopsi kemudian ajaran Al-Qur'anul Karim. Wa ilahukum ilahu wahida, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan kekuatan agama saudara yang mentuhankan tiga pribadi itu tidak bisa berbuat apa-apa. Hukum Islam lebih tinggi daripada hukum agama Anda. Padahal ini konsep ketuhanan. Tuhan Anda tidak sah, Tuhan Anda tiga. Sementara Tuhannya Islam satu, sama seperti Tuhan yang diperkenalkan Nabi Musa kepada Bani Israel. Jadi hukum Tuhan kepada Bani Israel, Tuhan itu esa, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad, sama di dalam Al-Quran, wa ilahukum ilahu wahida, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Islam datang kemudian untuk seluruh umat manusia, mengajarkan seluruh umat manusia bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu cuma satu, bukan tolu, bukan dua. Dan konsep agama Anda tidak berlaku di Indonesia, utamanya konsep ketuhanan, belum yang lain. Mohon maaf. Ajaran Islam diterima, bahkan dijadikan sebagai sila pertama. Tuhan Anda satu, Yohanes 5 nomor 7, ada tiga yang bersaksi, baptislah dalam Bapa, Anak, Roh Kudus, tidak laku untuk dijadikan sebagai asas negara. Satu ya, itu Anda harus pahami. Makanya saya katakan bahwasanya hukum Islam itu memang untuk seluruh umat manusia. Bil bayyinati was-zubur anzalna ilaika dzikr
litubayyina linnas ma nusila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Hukum Islam wa ilahukum ilahu wahid menjadi sila pertama di dalam negara kesatuan Republik Indonesia, dan alhamdulillah meskipun Tuhan Anda tiga, ajaran Islam itu masih bisa menaungi Anda di negara yang kita cintai ini. Subhanallah. Nah, itulah pembuktiannya bahwa Islam itu memang untuk seluruh umat manusia, sedangkan yang bertuhankan tiga pun memaksakan diri mengaku Tuhannya satu. Saking hebatnya ajaran Islam itu. Gak ada negara di dunia ini yang mau memproklamirkan Tuhannya tiga, gak ada. Meskipun nyata-nyata mereka mayoritas di dunia, mereka malu untuk mengakui Tuhannya tiga. Malu semalu-malunya. Malu semalu-malunya. Oh, gagal perkasa. Yesus itu Tuhan, Roh Kudus Tuhan juga, Bapa juga Tuhan, tapi mereka satu sama lain berdiri sendiri masing-masing. Berapa Tuhan lo? Satu. Sebutkan namanya. Mulut yang atas ke kiri, yang bawah ke kanan. Monyong, hanya bisa tertawa. Berbusa mulutnya. Apa yang bisa diandalin dan agama kayak gitu? Makanya tema ini sangat-sangat menarik untuk menerapi akal saudara yang bocor. Al-Quran itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Tuhan satu itu bergema kemana-mana. Tuhan tiga diumpetin. Nanti kalau di internal mereka, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yeay. Tapi kan itu cuma di internal kalian. Mana bisa dijadikan sebagai asas negara? Nggak bisa. Ya, jadi kalau saudara framing nggak sanggup, lambaikan tangan. Ingat PR Anda kemarin cari kuburannya Paulus, di mana Paulus itu adalah bapak Anda, karena ternyata Torah bukan untuk Anda. Paulus saja yang ngarang-ngarang bahwa Yesus mati di atas tiang salib untuk menebus dosa manusia. Nah, ternyata itu hanya hoax. Anda diprank sama Paulus. Demikian. Oke, giliran Bang Juma yang bertanya, orangnya kabur. Gak apa-apa Bang Juma, nanti tunggu dulu gitu. Kabur. Mana? Kabur. Hah? Kabur. Dosa. La haula wala quwata illa billah. Belum giliran Bang Juma bertanya, pasti dia gemetar dengar pertanyaan. Wow. Apalagi kalau yang jago bertanya, yang bertanya selesai dia. Kan saya sudah bilang memang lebih baik kabur kan gitu Bang Andi. Ya mending dia kabur lah. Sila pertama tuh. Sila kedua adalah gitu kabur. Al-Baqarah 143. Ini sama Iya. Allahu Akbar, Masya Allah. Pak Riki mau bicara, Pak Riki? Ya silakan. Mohon maaf ya teman-teman Kristen, ini tujuan kami di sini bukan untuk menghujat, bukan untuk menista. Kalau di dalam kitab Anda 2 Petrus 2 diperintahkan untuk menyelamatkan manusia dari api neraka, kami juga demikian. Kami diperintahkan untuk ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kami menyeru kepada kalian untuk mari berbuat kebaikan, menyembah hanya kepada Tuhan dan meninggalkan kemungkaran. Itu tujuan para apologet muncul. Ya, agar dipahami. Silakan yang mau menambahkan. Ya Pak Riki, Anda suaranya double-double Pak Riki. Oh, Jadi mengganggu loh. Anda buka mic, suara double-double Pak. bentar. Mau bicara Pak Riki? Ya. Di diskusinya Noise, Pak. seharusnya kan membahas tentang ajaran Taurat itu apa benar itu ajaran Kristen dan itu apa benar diajarkan kepada seluruh dunia, kan gitu hukumnya. Sementara dari tadi kan itu kan dijelaskan. Jadi diskusi tadi sebenarnya ini kan satu arah jadinya. Sebagai dosen ini aneh ini Pak, framing ini apa bisa berdiskusi apa tidak gitu kan, nggak mengerti dia topik yang dibahas, nyampaiannya apa gitu. Saya tadi mau instruksi itu, jadi memang udah kasihan sebenarnya, nggak layak diskusi dilanjutkan karena hanya satu arah yang disampaikan kan gitu. Dan kepada umat Kristennya tidak ada jawabannya gitu, ditunggu-tunggu. Cukup Pak? Itu aja kali ya Bang Andi. Ya, baik. Saya resume sedikit ya atas statement sebagaimana topiknya tadi ya. Saya bukan karena Bang Juma seorang muslim, saya netral di sini sebagai moderator.
Ya, mohon maaf ya, ini Bang Joma terstruktur begitu, data ada. Bang Joma memakai ulangan 64 misalnya. Dengarlah, wahai Israel, Sema Israel. Jelas artinya Taurat itu untuk Israel. Yesus juga berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang. Israel, 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 Israel. Kan begitu. Sampai detik ini juga Taurat masih dipakai di sana. Masih konsisten itu. Karena orang Israel, terutama Yudaisme itu adalah orang yang patuh kepada Nabi Musa. Tauratnya Nabi Musa mereka pakai. Gitu. Itu konsisten tadi Bang Juma arahnya ke situ. Kalau untuk framing, dia menjelaskan dia memakai tadi di Keluaran. Padahal perikop yang dia bawa itu di Keluaran itu judulnya tulah kelima penyakit sampar pada ternak. Kemudian tulah keenam adalah bara. Tulah ketujuh adalah hujan es. Di sana itu mengenai Fir'aun. Bukan untuk seluruh dunia. Begitu. Biar bumi tahu, biar seluruh bumi tahu kalau Torah itu untuk Bani Israel, itu maksudnya. Tapi dosen ini nggak ngerti bahasa Indonesia. Selanjutnya, dia memakai katanya umat Islam itu nanti boleh berbohong. Boleh dalam waktu kalau kira-kira kita terdesak demi untuk kebajikan, boleh. Ada teman saya di dalam sini minta tolong. Terus ada penjahat ingin mencelakakan dia. Dia cari ada si fulan nggak? Nggak ada. Karena saya tahu nanti mau dicelakain boleh. Kalau dia tidak boleh. Sedangkan di dalam Bible-nya tertulis ini tadi membuat dia apa mengenai dusta. Ini tadi membongkar Paulus sendiri. Ternyata Paulus yang pendusta begitu. Bagaimana Roma 3 nomor 7. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya. Paulus berdusta. Jadi setiap dia mengeluarkan statement pasti ketabok sama Bible-nya sendiri begitu. Itu resume sementara. Yang ditanya apakah Taurat untuk seluruh dunia, dia tidak bisa mengambil satu data di Bible karena memang Andre dia tidak bisa mengambil data di Torah bahwa untuk seluruh dunia. Berikut contohnya begitu. Kenapa sih kalau naik berisik ya kenapa ya? Itu kira-kira saya kalau ngomong resumenya nggak dicatat ini. Cuman kalau berisik ya hilang tuh konsentrasi. Ini kalau saya mengajar sama mahasiswa ini orang kayak gini, saya suruh pulang kampung dulu jalan kaki. Nanti kalau ujian saya kasih nilai suruh mengulang 3 semester gitu. Dengerin dulu orang ngomong bro, kalau lu naik di mute dulu gitu. Terus apa lagi tadi ya? Saya lupa loh karena ini ada orang yang naik berisik gitu. Bang Joma bisa dilanjutkan kembali mengenai si framing itu dia memaksakan Taurat itu. Tadi dijelaskan Bang Handi kalau beliau membuka aib Paulus sendiri, Bang. Lanjut. Ya itu benar. Jadi dia sendiri yang membuka aibnya Paulus bahwa kami Muslim itu dianjurkan boleh berdusta. Padahal Paulusnya sendiri nyata-nyata di Roma 5:37 itu bahwa oleh karena dustaku itu Paulus yang berdusta. Apa kedustaannya juga banyak. Kok itu saja. Kita ke hukum Taurat misalnya contoh ya. Hukum Taurat itu jelas itu babi sama sunat wajib hukumnya. Babi sunat wajib hukumnya di hukum Taurat. Dan sampai detik ini yang konsisten melaksanakan itu adalah Yudaisme. Dan seluruh dunia, terutama kantong-kantong Kristen, tidak memakai ini. Karena sudah dibatalkan oleh Paulus di Efesus 2 nomor 15. Kemudian ditafsirkan oleh mereka itu hanya untuk Yahudi. Jujur di situ. Tapi di sisi lain dia putar lagi gitu. Kedua, mengenai tadi adalah 10 perintah Tuhan yang itu jangan jangan mengingini istri orang. Siapa juga yang mengingini istri orang? Umat Islam jangan mengingini begitu. Tidak ada perintah ya, seperti itu gitu loh. Yang paling parah adalah di 10 perintah Tuhan di sana itu ada kuduskanlah hari Sabat. Kira-kira teman-teman di kantong-kantong Kristen apakah ada yang mengkuduskan hari Sabat? Di
di Amerika, di Eropa, di mana-mana saja. Semua memakai weekend untuk piknik. Fakta ini, termasuk di Indonesia. Begitu ya. Jadi siapakah yang melaksanakan Taurat? Ya, kesimpulannya adalah Yudaisme. Karena Taurat itu sangat berat, saudaraku. Siapa yang sanggup melaksanakan Taurat secara konsisten di zaman modern seperti ini? Makanya tadi Bang Juma udah menjelaskan, Al-Quran lah yang datang untuk seluruh umat manusia. Sebagaimana pertanyaan tadi, apakah Al-Quran bisa diimplementasikan terhadap kehidupan berbangsa baik di seluruh dunia? Bisa. Contoh dasar negara kita tadi Bang Juma udah menerangkan ketuhanan yang Maha Esa ada di surah Al-Ikhlas, jelas di sana. Belum yang lain-lain, strategi perang coba. Strategi perang di semua negara itu diadopsi oleh hukum Islam sebagaimana yang tertulis di di Piagam Madinah. Anda coba Pak teman-teman baca Piagam Madinah, betapa cantiknya, betapa elegannya, betapa tolerannya. Gitu loh, itu diadopsi. Gitu loh kira-kira. Kecuali yang negara-negara komunis yang disebut tadi itu, apa hubungannya coba kan gitu. Belum lagi yang lain-lain. Saya sebenarnya sama Bang Yuma, teman-teman semua di situ ingin diskusi akademik, nyambung gitu loh. Kalau perlu tatap muka, nyambung kayak gini gitu. Tapi ya kita belum pernah Bang Yuma menemukan orang-orang yang nyambung, apalagi mengaku dosen kayak tadi. Ya endnya agak kabur. Kira-kira begitu Bang Yuma dari saya resumenya. Lanjut. Andi. Iya, silakan, mungkin ada masukan dari teman yang lain, silakan. Ya, selamat Silakan, malam, Jul. Bang. Malam. Kalau hanya untuk Israel ya, benar kan? Halo. Halo Bang, ngomong Bang, silakan Bang. Iya ngomong ada suaranya ngomong. Ya, tadi di hukum Taurat itu hanya diperuntukkan hanya untuk orang-orang Israel ya. Benar ya? Benar. Ya. Saya mau ingin tanya, apabila hukum Taurat itu hanya diperuntukkan hanya untuk orang Israel, saya boleh tanya Bang, pertanyaannya, Tanya, silakan. apakah di dalam Al-Quran itu tidak ada hukum Taurat atau tidak? Jika ada, tolong diuraikan apa alasannya kenapa hukum Taurat itu ada dalam Al-Quran. Terima kasih Bang. Oke Pak Jul, makasih. Bang Juma bisa. Iya, jadi gini, kalau kami di Islam ya, seruannya itu sudah sangat jelas. Ketika datang hukum-hukum Tuhan kepada Bani Israel, kemudian Bani Israel itu ingkar terhadap hukum Tuhan yang datang kepada mereka, Allah kemudian mengutus Nabi untuk mengajak mereka kembali kepada jalan yang benar. Artinya apa? Ketika mereka diperkenalkan Tuhan tentang hukum-hukum Tuhan kepada mereka, hukum-hukum itu juga diperkenalkan kepada umat yang datang melalui baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diterangkan begini di dalam Al-Qur'anul Karim, bahwasanya wa laqad ahazallahu mitsaqa bani Israil, dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Itu yang dikatakan oleh Al-Quran. Wa ba'athna minhumul na'asyara naqiban. Wa qala Allahu inni ma'akum. Allah Tuhan pencipta langit dan bumi yang mereka sebut Hashem mengatakan, wahai Bani Israel, aku bersama dengan kalian. Itu perintah Tuhan. Itu pernyataan Tuhan langsung di dalam Al-Quran. Aku bersama dengan kalian. Bahkan bangsa Israel ini diangkat, ya, dibandingkan bangsa-bangsa yang ada sesamanya. Beliau Bani Israel itu diangkat derajatnya. Tapi Allah mengatakan, ma naqdihim mitsaqahum, tetapi mereka melanggar janjinya. Apa kata Allah? La'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah.
kami melaknat mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Makanya ketika datang Nabi Isa, Yesus ditolak. Kenapa hati mereka membatu? Udah Nabi Isa itu perlihatkan membangkitkan orang mati di tengah mereka. Bayangkan. Lahir tanpa ayah untuk membuktikan bahwa Allah itu mampu melakukan apa saja. Orang buta dari lahir dibuat melihat. Orang lumpuh dibuat berjalan. Tapi karena hati mereka sudah membatu, mereka tidak bisa kemudian melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Nah, lalu apa lagi, Bung? Bukan hanya sampai di situ. Orang-orang Israel, para ahli kitab mengentaskan, ya, melahirkan sebuah konsep yang kemudian konsep itu orang-orang di sana menyebut diri mereka dengan sebutan Nasrani atau Nasara. Wa minal ladina qalu inna nasara ahazna mitsaqahum fanasu hazzam mimma zukkiru bi. Apa yang diterangkan oleh Al-Qur'an? Dan di antara orang-orang yang mengatakan kami pengikut Isa, kami ini adalah Nasrani, pengikut Yesus, kami telah mengambil perjanjian kepada mereka. Tapi apa kata Allah? Mereka juga lagi-lagi melupakan perjanjian itu. Mereka juga melupakan itu. Maka kata Allah, fa'aghraina bainahumul adawa wal ba'da ila yaumil qiyamah. Kami kemudian, sabar sedikit lagi. Saya nanti masuk ke pertanyaan saudara. Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Coba lihat di internet kalian yang ngaku-ngaku ahli kitab, ngaku-ngaku Nasrani, menyembah mendudukkan satu manusia yang bernama Yesus ini. Berselisih kalian. Itu perselisihan sampai hari kiamat. Nah, sampai kepada Allah kemudian menjelaskan kepada ahli kitab, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'funa an katsir. Jadi ketika Taurat itu disampaikan kepada Bani Yakub, dan karena mereka mengingkari, melanggar janji-janjinya, maka Allah memberikan satu kesempatan lagi. Tadinya membangkang, didatangkan Yesus kepada mereka. Mereka membangkang. Setelah membangkang, didatangkan lagi satu kesempatan, yaitu baginda Rasul Muhammad SAW. Wahai ahli kitab, sungguh telah datang Rasul kami kepadamu, yaitu Muhammad, menjelaskan kepadamu banyak dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu Al-Quran, yaitu Islam, dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quranul Karim. Dengan kitab itulah, dengan Al-Quran itulah, wahai ahli Taurat, Tuhan akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti keridaannya ke jalan keselamatan. Nah, jadi kalau ketika Anda mengatakan, apakah ada hukum Taurat itu di Islam? Ada. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Ahad. Kemudian apa? Jangan nyembah berhala, jangan membuat patung. Wala tad'u ma'allahi ilahan. Dan jangan pula engkau sembah Tuhan selain daripada Allah. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Jangan menyebut nama dengan sembarangan. Walillahil asma'ul husna. Itu ada lengkap di Al-Quran. Jadi hukum-hukum Taurat yang Anda pertanyakan itu, apakah ada di dalam Al-Quran? Ada. Sabatkan kuduskan hari Sabat ya. Kuduskan hari Sabat. Sabat itu hanya untuk Bani Israel, bukan untuk seluruh umat manusia. Kenapa? Karena kalau Sabat diberlakukan kepada seluruh umat manusia, setiap satu kali dalam seminggu dunia ini beku. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Maka hukum Sabat itu beralih kepada hari Jumat. Cuman dengarkan khutbah dan 2 rakaat, habis itu bertebaran ke seluruh bumi untuk mencari kehidupan duniawi. Hormati kedua orang tuamu. Wa abudullah wa la tusriku bihi syai'. Sembahlah Allah dan janganlah kamu persekutukan dengan apapun dengannya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Itu seruan di dalam Al-Quran. Berzina. Ya. Ya, jangan engkau berzina, jangan engkau membunuh, jangan engkau berzina, wala taqrabuz zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabil. Jangan engkau berzina, jangan engkau membunuh. Walladzina la tad'una ma'allahi ilaha. Dan jangan engkau menyekutukan Allah, jangan engkau membunuh, jangan engkau berzina, dan seterusnya. Jangan engkau mencuri, wala ta'kulu amwalakum, dan janganlah kamu makan harta di antara kalian dengan jalan yang batil. Jangan kau menyuap orang lain.
Jangan kau menyuap hakim dan seterusnya. Jangan bersaksi dusta. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan ucapan perkataan yang benar. Jangan kau berdusta. Jangan mengingini orang lain punya harta. Jangan iri hati dengan orang lain. Itu dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 54. Jadi jelas hukum Taurat itu masih ada. Makanya, wahai Bani Israel, wahai ahli kitab, telah datang kepadamu Nabi kami, yaitu Nabi Muhammad. Menujulah kalian kepada keselamatan dengan mengikut kepada beliau. Itu yang jelas. Jadi kalau Bani Israel ahli kitab ada diajak, apalagi Anda yang memang Taurat itu bukan untuk saudara. Gitu Bang. Dari saya sebentar. Silakan. Terima kasih Bang Juma. Sekarang sudah sangat rinci dan sudah sangat detail penjelasannya mengenai hukum Taurat. Memang yang Abang sampaikan itu hanya untuk orang Israel. Dan kita tahu hukum Taurat ada bukan hanya orang Israel, tetapi berlaku kepada seluruh orang yang patut, yang taat dalam hukum Taurat itu. Nah, tadi yang Abang sampaikan dan yang Abang rincikan itu, yang menjadi pertanyaan yang Abang jelaskan bahwa hukum Taurat itu hanya khusus orang Israel. Artinya Artinya apa hilang suaranya? Hilang suaranya. Julubu ini Kristen kali ya? Halo? Hilang Iya, suaranya. beliau non muslim Bang. Oh, non muslim. Hilang suaranya. Tapi sebenarnya poinnya udah kita tahu sih. Coba bisa dijawab saja sambil menunggu dia suaranya baik. Iya, jadi sekali lagi saya katakan, hukum Taurat itu mengikat Bani Israel. Kita nggak bisa. Ini bukan istilahnya pemahaman pribadi atau asumsi pribadi, tidak. Data bahkan membuat orang Kristen itu sendiri lari yang ngaku dosen S2. Ini fakta, ini kesempatan sebenarnya. Hai semua, kamu salah. Hukum Taurat itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Maka kemudian Tuhan dengan kasihnya kepada dunia ini, maka dia mengutus anaknya untuk menghapuskan ketetapan-ketetapannya agar kemudian manusia bebas melenggang melakukan apa saja. Tetapi harus didukung dengan ajaran kasih. Mana dalilnya? Gak ada. Gak ada. Al-Quran sibuk dicaci, Al-Quran sibuk dimaki, Al-Quran sibuk dihinakan, direndahkan oleh mereka. Tapi ternyata Quran itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Bukannya kitab-kitab yang mereka gunakan itu adalah untuk apa? Untuk seluruh manusia. Ternyata justru Al-Quran ini yang diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Gimana cerita itu? Bahkan kalau kita melihat, mohon maaf. Perintah di dalam perjanjian baru untuk menjadi seorang Muslim itu sangat-sangat kental. Dan tidak ada perintahnya untuk menjadi Kristen. Menyembah Yesus gak ada. Contoh nih, tak kasih dalam Roma 6 nomor 13. Janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kezaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Muslim. Tangan diperintahkan taat kepada Allah. Perut diperintahkan taat kepada Allah. Jidat diperintahkan taat kepada Allah. Kaki diperintahkan taat kepada Allah. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu. Tubuh ini harus taat kepada Allah. Artinya harus ada syariat yang mengikat. Mandi junub, wudu, yang bersihkan diri dari najis, dan seterusnya. Berarti harus bersyariat. Jadi Muslim dia. Yakobus 4 nomor 7 nomor 8. Karena itu tundukkanlah dirimu kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekatkan kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai orang yang mendua hati. Muslim.
Kisah para Rasul 5:29. Tetapi Petrus dan Rasul-Rasul itu menjawab, katakanlah, kita harus lebih taat kepada Allah daripada taat kepada manusia. Muslim, mana perintahnya? Sembahlah Yesus Kristus. Itu mana perintahnya untuk menjadi Kristen? Tak ada perintahnya untuk menjadi Muslim. Ini sebenarnya saudara-saudara kita ya, artinya ya mau gimana ceritanya? Saya pun misalnya nih ya, mohon maaf ini, saya ambil contoh. Datang hukum kepada Bani Israel. Saya tahu Bani Israel itu adalah bangsa pilihan. Hukum Tuhan, ketetapan Tuhan, aturan Tuhan, pelajaran-pelajaran Tuhan, ketetapan hukumnya hanya berlaku kepada mereka. Saya bukan Bani Israel. Maka ketika saya melakukan dosa, nggak ada hukuman. Kenapa? Karena aturan yang datang kepada Bani Israel hanya untuk Bani Israel. Mazmur 147 jelas, aku tidak memerintahkan seperti perintah kepada Yakub, ketetapan-ketetapanku tidak aku berikan kepada bangsa lain. Jadi ketika ada perintah kepada Bani Israel, jangan engkau makan babi, lalu kemudian saya makan babi, saya tidak berdosa kalau berdasarkan hukumnya Musa. Tapi oleh karena Al-Quran datang diperuntukkan untuk seluruh umat manusia, dan di dalam perintahnya jangan makan babi, maka ketika saya makan babi, saya bukannya melanggar hukum Taurat, tapi saya melanggar hukum Quran. Gitu. Itu jelas itu. Jadi kalau saudara mengatakan hukum Taurat itu untuk ini, enggak. Hukum Taurat itu sebelum Al-Quran datang, di luar orang Yahudi, kalau mereka mau makan babi nggak ada dosa bagi mereka. Sebelum Al-Quran datang. Setuju. Hukum Tauratnya Imamat 11 nomor 7, jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Berlaku untuk siapa? Untuk Bani Yakub. Bani Batak, Bani Bugis, Bani Jawa, ketika Al-Quran belum datang, makan babi tak apa. Mandi dengan babi pun tak apa. Tidur dengan babi pun tak apa. Kenapa? Karena belum ada hukum yang mengatur kepada seluruh umat manusia. Hukumnya hanya berlaku kepada Bani Israel saja. Tapi begitu Al-Quran itu datang, maka jangankan kita, Bani Israel pun yang sudah jelas-jelas ada hukum kepada mereka, kudu mereka diperintahkan meninggalkan hukum itu menuju pada hukum terakhir, yaitu Al-Quranul Karim. Itu jelas dalam Al-Quranul Karim. Itu dikatakan yahdi bihillahi man ittaba'a ridwanahu subulan salam wa yukhrijuhum minadz zulumati ilan nuri biizni wa yahdihim ila siratin mustaqim. Jadi ahli Taurat itu dipanggil untuk menuju kepada Quran. Demikian. Oke, Bang Zuma. Jadi setelah saya simak dari penjelasan Abang Zuma ini, ketika melakukan hukum Taurat adalah ada konsekuensi ya. Konsekuensi itu yang tadi Bang Zuma sampaikan bahwa apabila mereka melanggar hukum Taurat maka mereka akan mendapatkan imbalan atau konsekuensi atau akibatnya seperti itu ya. Tapi kalau saya lihat juga tadi, saya dengar juga tadi menyinggung tentang makan babi ya Bang. Yesus pun menyangga begini Bang. Yesus menyangga begini. Apa yang masuk dalam perutmu itu akan keluar dan masuk ke jamban. Tapi apa yang keluar dari mulutmu itulah yang haram. Artinya kata-kata kotor itu apakah salah atau tidak menurut Bang Zuma? Yang masuk dalam perutmu akan jadi jamban dan itu tidak haram. Tapi apa yang keluar dari mulutmu, misalnya kita mengatakan babi kerang, misalnya kita mengatakan ini masalah makanan kok, bukan perkataan. Atau penghinaan kepada orang, itu adalah suatu yang haram bagi cara pandangnya Yesus terhadap dicampur. Udah cukup. Jangan dicampur makanan dengan perkataan. Silakan Pak Jemaat. Iya. Ini tentang makanan yang haram dan yang halal, Bang. Ya, jadi tadi sempat diungkapkan tentang hukum Taurat. Jadi bagian hal itu termasuk juga dalam hal yang dikatakan hukum Taurat. Kenapa orang makan babi, orang makan anjing kah? Seperti itu maksudnya.
itu yang masuk, yang tentunya dalam Ya artinya udah masuk cukup Bang. Sebelum Pak Juma jawab, coba saya klarifikasi dulu bentar ya, biar ada Oh ya, Bang. silakan Menurut Bang. Pak Jul itu babi itu boleh atau tidak? Menurut Anda? Ya berdasarkan saya punya iman boleh Bang. Boleh, baik. Gak apa-apa Bang. Silakan menikmati babi Bang, gak apa-apa. Silakan Pak Juma. Iya, jadi gini, sebenarnya gini loh. Ketika saudara mengambil ucapan Yesus, itu tidak ada hubungannya dengan pembatalan hukum Taurat, pembatalan haramnya babi. Itu nggak ada hubungannya. Haram itu mengenai makan dan makan yang tidak diperbolehkan dengan makanan yang diperbolehkan, toh Bang? Atau bagaimana? Iya, tapi itu tradisi cuci tangannya, bukan masalah haram babi atau tidak. Kan Yesus sudah mengatakan dalam Lukas 17:16, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Apa itu kurang jelas bagi saudara saya? Nah, sekarang begini permasalahannya. Haramnya babi itu hanya untuk Bani Israel. Anda mau makan babi, mau mandi dengan babi, nggak masalah. Anda bukan Bani Israel. Jangan Anda menjadikan, dengar dulu, jangan Anda menjadikan Yesus sebagai korban untuk supaya saya bebas makan babi karena Yesus telah, nggak ada hubungannya. Anda itu bukan Bani Israel. Anda mau makan babi, mau cipok babi, terserah Anda. Tapi begitu ada, tapi begitu ada hukum yang Allah pencipta langit dan bumi nuzulkan berupa Quran, maka Anda nggak bebas lagi. Ada aturan yang mengatur, di mana aturan itu litubayyina linnas, ditujukan kepada seluruh umat manusia, jangan makan babi. Anda manusia kan? Maka ketika Anda melanggar Quran disebut kufur. Bang, ya Ada saya tanya. 30 detik Bang, 30 detik. Hukum Taurat itu datang untuk Bani Israel saja. Anda mengaku hukum itu untuk Anda. Al-Quran datang untuk seluruh umat manusia, tapi Anda menolak hukum itu. Jadi lucu, ada sesuatu yang bukan punya Anda milik Anda merasa punya, yang punya Anda tolak. Paham tidak sampai sini? Silakan Pak Jul. Oke Bang. Bang Zuma tadi kan menyinggung tentang haram dan halal toh, dan itu berkaitan dengan yang Anda sampaikan itu bagai apa yang Abang sampaikan itu tentang makan babi, dan itu saya rasa bagian dari hukum Taurat juga. Kenapa saya mengatakan bagian dari hukum Taurat? Karena Yesus sempat mengeluarkan perkataan